Permisi. Selamat pagi anak-anak. Rahayu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Rio. Siapa lagi? Kenapa? Ada yang tahu? Besok coba dikomunikasikan ya sama Rio. Kenapa kita harus peduli sesama teman, oke? Oke, sebelum mulai pelajaran, bagaimana kabar kalian? Sudah sarapan? Kok belum sarapan? Awal untuk memulai pelajaran tuh lebih baik kita sarapan sehingga kita lebih fit, lebih semangat untuk belajar. Oke? Besok sarapan ya, biar kita semangat. Ada makan gratis? Iya, jangan terlalu mengandalkan dengan makan gratis. Oke, untuk memulai pelajaran, kita bernyanyi dulu ya. Masih ingat lagu dulu di kelas 1, kelas 3? 4 kata ajaib. Masih ingat? Yang maaf, tolong, terima kasih, permisi. Masih ingat? Terima kasih. Gini lagunya. Kalau kau buat salah bilang apa? Kalau minta bantuan bilang apa? Kalau dapat hadiah ucap Terima kasih. Kalau kau mau lewat bilang apa? Nah, ingat lagu itu? Oke, sekarang kita semangat, kita nyanyi bersama-sama, kita berdiri. Supaya nanti kita fokus dalam belajar dan semangat dalam belajar, oke? Kita mulai ya. Kalau kau bilang, kalau kau salah bilang apa? Maaf. Kalau minta bantuan bilang apa? Tolong. Kalau dapat hadiah ucap terima kasih. Kalau kau mau lewat bilang apa? Permisi. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, sebelum Ibu menuju ke materi, sekarang materi hari ini adalah pelajaran 10, yaitu tentang ada 3 materi. Yang pertama tolong menolong, kemudian gapai cita-cita, dan yang terakhir puji syukur. Tapi untuk hari ini kita akan belajar tentang tema pertama, yaitu tolong menolong. Ada yang tahu tolong menolong itu artinya apa? Saling membantu. Saling membantu. Apa lagi? Gotong royong. Gotong royong. Apa lagi? Kerjasama. Bekerja sama. Apa sih manfaat itu? Manfaat tolong menolong? Untuk meringankan beban. Oke. Hidup rukun. Oke. Tolong menolong itu juga mencerminkan sila atau penerapan sila. Kira-kira sila berapa? Nomor 2 Bu, Satuan Indonesia. Ayo, yang mana? Nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5? 2 atau berapa? Ada yang ragu? 2. Ayo, Edu ragu? 2. Yakin? Apa sila kedua? Aduh, Frankie, sila kedua keadilan itu bukan ya. Sila kedua itu apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Benar sekali. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, di sini benar. Tolong menolong menurut KBBI adalah sama dengan membantu atau memberi dukungan kepada orang lain, meringankan pekerjaan orang lain sehingga akan mudah terselesainya pekerjaan tersebut. Kemudian termasuk pencerminan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jangan keliru lagi ya, Frankie. Sudah kelas 5 ini, harus hafal Pancasila. Itu rasa nasionalisme harus ditingkatkan, oke? Baik, kemudian bagaimana sih sikap tolong menolong? Tulus? Ikhlas. Pamrih nggak kalau nolong? Ada yang
saya mau menolong ini supaya dapat hadiah atau supaya diberi imbalan. Ada yang seperti itu? Ada, Bu. Gimana, Lukman? Iya, Bu. Jangan diterapkan ya, itu tidak baik. Jadi selagi kita mau menolong itu harus benar-benar ikhlas, tulus. Oke, Lukman? Tulusnya iya, Bu, tapi pamrihnya juga. Aduh, ada pamrih ya. Ya itu coba dikurangi sedikit demi sedikit, harus dikurangi supaya kita benar-benar ikhlas menolong. Karena itu juga wujud bakti kita kepada Tuhan. Oke, kemudian manfaatnya. Tadi benar, manfaatnya apa? Kita akan menambah keimanan kita kepada Tuhan, wujud bakti kita kepada Tuhan seperti apa, terus mempererat tali persaudaraan, terus menambah atau rasa solidaritas kita, kemudian bisa menjadi meringankan beban dari teman-teman yang membutuhkan. Kemudian contoh-contoh tolong menolong. Siapa yang tahu contoh-contoh tolong menolong? Ibu punya gambar. Kira-kira ini di mana dan sedang ngapain? Yang bisa mendeskripsikan, tunjuk tangan. Di mana ini? Di rumah. Dalam gambar. Oke, Andri. Itu di rumah, Bu. Di rumah. Yang membantu ibu. Membantu ibu ngapain? Ngangkut apa? Bersih-bersih apa ya? Buku. Ayo, kita cermati. Apa? Itu di perpustakaan. Oh ya, di perpustakaan sedang ngapain? Muridnya membantu guru bawain buku. Oke, membawain buku Bu Guru, benar. Kemudian yang ini. Di halaman rumah, Bu. Di halaman rumah, ya. Ngapain? Mencuri jemuran. Bukan mencuri. Ngapain ini? Bantu orang tua. Iya, benar. Yang ini? Menolong hewan. Menolong hewan di mana? Di pohon. Di pohon, benar. Cerdas-cerdas semua anak-anak ibu. Yang ini? Berantem, kayak gini berantem. Tawain orang jatuh. Bukanlah. Ngapain ini? Menolong teman yang jatuh. Benar sekali. Lagi. Ini? Membantu kaki-kaki nyebrang. Tukang parkir. Coba diamati. Iya, benar sekali, membantu orang tua menyeberang di jalan. Oke, masih ada nggak ya? Oh, sudah tidak ada. Oke, berarti anak-anak sudah paham di mana kita harus menolong dan secara ikhlas. Kira-kira ada yang pernah melakukan tolong-menolong sesama teman atau di lingkungan mana? Bisa diceritakan? Nanti Ibu kasih hadiah. Bantu teman ngerjain PR, Bu. Nggak apa-apa, kan PR. Kalau PR kan bisa dikerjakan secara kelompok. Itu benar, tidak apa kecuali pas ujian kita kerjasama. Nah, itu tidak boleh. Karena kita harus sudah sama-sama belajar sendiri-sendiri. Nah, nanti pas ujian kita kerjakan sendiri. Oke, ada yang punya pengalaman lagi? Saya, Bu. Ngapain? Membantu mencuci piring. Membantu mencuci piring. Terus? Nyapu kamar sendiri. Nah, itu sangat rajin. Jadilah anak-anak yang rajin. Baik, selanjutnya. Mana hadiahnya, Bu? Oke, hadiah. Saya beri hadiah, ada nggak ya? Kalau ke bawah ya, kalau nggak ke bawah ya nggak jadi ya. Kita lihat hadiahnya ada nggak ya? Berarti pamrih, Bu. Hah? Iya, tapi tadi Ibu kan sudah, siapa yang berani itu rasa percaya diri akan diberikan hadiah sebagai motivasi dia. Kecuali kalau kamu menolong di jalan, tiba-tiba setelah menolong terus minta uang kayak gitu, atau itu namanya dia kan nggak minta ya toh, karena sudah dijanjiin. Oke, selagi orang itu berjanji, misal ayo kita kerja kelompok jam 5, nah kita harus tagih jam 5 itu karena waktu itu penting untuk kita. Misal ternyata jam 5 tidak datang, kita telepon, kita WA, kita tagih, bahasa Jawanya kita tagih ya, kita komunikasikan, kok nggak datang, kayak gitu. Beda ya konsepnya, oke? Paham sekarang? Jadi nggak ini hadiahnya? Nih.
Saya? Belum. Saya juga kan jawab tadi, Bu. Bilang apa? Oke, bilang apa tadi kalau dapat hadiah? Arigato. Terima kasih. Jadi kita harus ucapkan terima kasih kepada semua orang yang membantu, menolong kita atau memberikan hadiah kepada kita. Oke, karena sudah memahami semua, kita menonton video. Nanti coba kita amati di sini apa yang terjadi dan apa saja yang di sana lakukan ketika adanya berita tersebut. Siap menonton? Siap. Oke. Diamati ya. Derasnya terjangan banjir bandang yang menerjang kawasan desa Pasawahan, Kecamatan Cijuru, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Senin petang terekam video amatir warga. Sebuah kendaraan roda 4 nampak hanyut terseret arus banjir bandang. Batang pohon besar serta material lainnya ikut hanyut terbawa arus banjir dan menerjang permukiman warga. Banjir yang disertai angin kencang serta hujan deras turut membuat warga panik. Mereka khawatir terjebak banjir akibat ruas jalan dekat permukiman terputus derasnya arus banjir. Banjir bandang terjadi akibat hujan deras dan menyebabkan aliran sungai Cibutu meluap dan mengakibatkan 5 desa Kecamatan Cijuru terendam. Banjir bandang di Cijuru, Sukabumi mengakibatkan sejumlah warga terluka. Seorang ibu mengalami luka robek di bagian kaki karena loncat dari lantai 2 rumahnya demi menghindari terseret arus banjir. Tidak hanya itu, ia juga sempat berjibaku menyelamatkan 5 orang anak yang terjebak di atap rumah. Oh, jadi nyelamatin anak waktu banjir, Pak? Sementara itu, tim SAR masih belum mencari dan mengevakuasi para korban. Sejauh ini dilaporkan ada 3 orang yang belum ditemukan yang merupakan warga dari 2 desa yang berbeda. Kita akan bagi langsung untuk menyelesaikan titik-titik sumber air yang pasti akan kita lakukan. Mengantisipasi datangnya aliran baru yang diantisipasi. Kemudian kita juga 12. bagi akan membantu evakuasi rumah warga yang terdampak dan sekarang masih terdapat banyak korban lagi yang Data sementara dihimpun petugas sebanyak 6 rumah hilang terseret banjir dan 54 rumah rusak berat akibat banjir bandang ini. Sementara itu pencarian korban akan dilanjutkan Selasa pagi sekaligus mengantisipasi adanya banjir susulan. Irsa Maulana, Firdaus, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Oke, setelah kita mengamati video tadi, apa yang ada di sana? Banjir. Terus apa lagi? Ada korban. Terus apa lagi? Ada polisi. Apa lagi? Di mana tadi kejadiannya? Nah, benar semua, tepuk tangan buat kita semua. Oke, berarti anak-anak ibu benar-benar fokus. Itu langkah kita untuk bisa belajar berpikir kritis menanggapi masalah yang ada. Karena sudah paham, ibu akan membagi menjadi beberapa kelompok. 1, 2, 3, 4. Sila ini kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, kelompok keempat. Kalian baca di situ, kemudian juga sama, amati apa yang terjadi dan apa yang dilakukan siswa SD Pelangi dalam menghadapi bencana tadi yang sudah kita tonton. Paham? Ada yang perlu bantuan untuk pengamatan? Nanti setelah itu presentasi ke depan. Sudah mengerti semua? Instruksi ibu sudah paham? Jadi di situ ada seorang SD Pelangi yang mengatasi bencana banjir yang kita tonton tadi. Nah, apa yang dilakukan? Di situ coba kalian baca untuk melatih bagaimana literasi kita. Paham? Nanti setelah itu dipresentasikan ke depan. Mengerti?
itu tadi, apa yang terjadi di sini, apa yang dilakukan, nanti dipresentasikan ke depan. Oke? Mengerti? Oke. Ibu beri waktu 2 menit. Karena tadi sudah menyimak video. Delok kae wae lagi do kerja. Ayo dikerjain. Salah tugasnya apa Bu dikerjain? Dicatat ya, terus nanti dipresentasikan apa yang terjadi dan apa yang dilakukan oleh SD tersebut dalam menanggulangi bencana banjir yang kita tonton tadi. Udah selesai? Mau bertanya Bu, Ya. akun bank itu apa Bu? Akun bank itu sesuatu rekening bank atau rekening yang buat transfer uang. Iya. Oke, sudah semua ya? Ya, oke. Sekarang dari kelompok ini dulu, presentasi. Yuk. Maju ke depan. Apa yang dilakukan dan bagaimana kondisinya di situ. Baik, dari literasi ini dapat kami simpulkan bahwasanya di sana terjadi banjir. Nah, di situ para warga membuat inisiatif untuk mengumpulkan donasi. Nah, donasi itu terkumpul melalui pembuatan, dikumpulkan di akun bank Kita Bisa. Nah, dalam 1 minggu sudah lebih dari 7 juta donasi yang terkumpul. Itu Bu yang kami baca. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Benar sekali. Jadi di situ adalah terjadinya menolong atau memberikan bantuan kepada korban banjir di Sukabumi. Ada yang menemukan lain? Masalah lain? Sama ya? Oke, berarti anak-anak sudah mengerti bagaimana itu kita harus menolong sesama sebagai rasa kita sesama manusia, harus saling empati, simpati dengan tulus dan ikhlas. Baiklah, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini? Apa? Tolong menolong itu penting. Terus? Kalau tolong menolong manfaatnya teman banyak, mengurangi beban. Itu aja? Di mana kita menolong? Dengan siapa kita menolong? Siapa saja. Oke, bisa yang menyimpulkan lebih detail? Tolong menolong itu untuk sesama manusia dan semua makhluk hidup. Ya, benar. Jadi kita harus ikhlas. Tanpa rasa ikhlas itu namanya kita benar-benar tidak bisa sesuai aturan atau tuntunan yang telah kita diajarkan oleh kepercayaan kita masing-masing. Di ajaran kepercayaan kita kan tetap diajarkan kan apa itu tolong menolong gitu. Oke, karena sudah paham semua, Ibu ada tugas di rumah. Semangat, tugas itu semangat. Semangat dong. Semangat. Tugasnya nanti ini dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Siap? Kira-kira masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak Bu.
Senang belajar hari ini? Senang. Bahagia belajar hari ini? Bahagia. Kira-kira senang nggak dengan nonton-nonton video atau media yang ibu gunakan? Kira-kira senang nggak anak-anak? Asik. Oke. Besok lagi akan lebih Banyak dia. banyak hadiah. Boleh, besok ibu akan banyak bawa hadiah. Baik, sekian yang bisa ibu berikan pada materi hari ini. Untuk selanjutnya kerjakan tugas di rumah dan pelajaran untuk minggu depan itu tentang gapai cita-cita. Sekian dari ibu, saya ucapkan Rahayu. Ayo.